Desainer Cina sudah lama berhenti meniru desain barat tanpa berpikir panjang. Sebuah sekolah teknik baru muncul yang menciptakan kendaraan berteknologi tinggi, terbang dan darat. Dari kereta api raksasa hingga skuter pribadi miniatur. Dalam koleksi ini, mari kita lihat apa yang bisa kita nikmati dari jenius Cina yang suram. SUV Bibrida meningkatkan perjalanannya dengan penggerak listrik terpisah untuk setiap roda. Sistem kontrol traction mendistribusikan torsi di antara roda. Mesin terus bergerak, bahkan jika salah satu dari mereka tertusuk atau terjebak dalam lumpur. Di tempat yang sempit, mobil ini mampu membuat tank berbalik 180 derajat. Karena roda kiri dan kanan berputar ke arah yang berlawanan. Begitu juga yang Wang U8 dapat mengatasi hambatan air. Meskipun pabrikan mengatakan itu adalah pilihan tambahan jika ada evakuasi darurat. Mobil ukuran penuh ketiga dari produsen mobil listrik yang masih muda. Perusahaan NIO didirikan hanya 10 tahun yang lalu, tapi sudah membuat Elon Musk, pemilik Tesla, bergetar. ET9 dilengkapi dengan dua motor listrik dengan kapasitas total 707 ls. Agar tidak tergoda untuk berlari terlalu cepat, kecepatan dibatasi dengan 220 km per jam. Ukuran ban mobil sebanding dengan minivan. Dan jika itu diproduksi dalam bentuk ini faktor bodi, Anda dapat dengan mudah menampung sebuah perusahaan 8 orang di dalam. Dengan begitu, kita masih punya ruang untuk bermain gitar. Namun, ini adalah mobil 5 pintu yang berorientasi pada 4 penumpang. Mereka akan dapat melakukan perjalanan dengan kenyamanan maksimal, sepenuhnya tenggelam dalam kursi-kursi besar yang nyaman dengan banyak pengaturan. Visi alternatif dari insinyur Cina untuk kendaraan terbang pribadi. Dalam artian, mereka menciptakan sepeda lagi dengan menempatkan kabin 2 orang yang kompak di atas mesin optik listrik yang besar. Mesin ini memiliki 16 sekrup, 2 sekrup untuk masing-masing tongkat. Mereka berputar ke arah yang berlawanan, mengimbangi momentum reaktif. Sejumlah besar sekrup sumbu memungkinkan untuk meninggalkan bantalan dengan sekrup tegak lurus, yang biasanya digunakan di helikopter. Tentu saja, penggunaan pribadi dan Hong 216S dalam kantong tidak untuk semua orang, tapi sebagai taksi kecepatan tinggi, kendaraan seperti itu memiliki prospek yang sangat bagus. Gadget yang sangat keren untuk orang-orang yang suka bersantai. Jika roller skate atau papan tradisional tidak memberikan dosis adrenalin yang dibutuhkan, Anda dapat mencoba Xiaomi Segway Drift W1. Mereka telah dijual di semua pasar populer selama beberapa tahun dan harganya relatif murah. Pemiliknya mengatakan ini adalah pengalaman baru. Tidak ada pegangan, kaki diletakkan seperti pada papan roll biasa, tetapi platform terpisah dan dapat bergerak secara independen satu sama lain. Ini menggunakan prinsip yang sama dengan gyroskope. Kecepatan berubah tergantung pada kemiringan platform relatif terhadap tanah, tetapi tidak melebihi 12 km per jam. Ini tidak terlalu cepat dan relatif aman, tapi perlengkapan pelindung tidak boleh diabaikan. Roll listrik dirancang untuk 45 menit perjalanan dan pengguna berat tidak lebih dari 100 kg. Percobaan yang belum diproduksi secara massal. GAC-GOV, semacam hibrida transportasi udara dan darat, kabin terbang satu tempat, mampu terpisah dari sasis. Sementara pengemudi atau pilot melakukan perjalanan udara, sasis di autopilot menemukan stasiun pengisian daya terdekat, dan ketika kembali ke kabin, mereka bermanuver untuk membantu parkir dengan benar. Kabin dilengkapi dengan 6 tiang lipat, masing-masing dengan 2 sekrup yang berputar ke arah yang berlawanan. Pada awal tahun 2025, lebih dari 400 uji terbang telah dilakukan. Operasi percontohan kendaraan ini dijadwalkan pada tahun 2027. Untuk saat ini, tugas utama yang dihadapi penciptanya adalah menyempurnakan kabin sesuai dengan standar penerbangan sipil China. Salah satu atribut penting dari sebuah sirkus yang baik adalah akrobat yang bersepeda. Tampaknya, kendaraan semacam itulah yang menginspirasi para insinyur Cina untuk membuat InMotion Adventure V14, sepeda listrik monocycle yang dilindungi dari kelembaban dan debu standar IP67. Kendaraan berorientasi pada ekstrim yang menarik tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh sepeda motor biasa. Roda lebar 16 inci dengan menggunakan paku besar di protektor menempel dengan kuat di tanah, dan di lintasan monosikal mampu melaju hingga 70 km per jam. Baterainya cukup untuk menempuh jarak 120 km. Sepeda tunggal akan menjadi populer di kota besar. Ukuran yang lebih kompak, dan berat hanya 40 kg, sehingga tidak akan ada masalah dengan parkir.
Transportasi yang sudah menjadi kebiasaan di kota-kota besar adalah skuter listrik profesional. Kapal ini dilengkapi dengan mesin brushless berkapasitas 940 watt, yang membuat kuda baja dapat melaju hingga 25 km per jam. Tidak cukup untuk makan adrenalin sehari-hari, tapi cukup untuk pergi dari rumah ke tempat kerja. Keuntungan utama dari mesin brushless adalah kelancaran dan kebisingan minimal yang dihasilkan. Baterai dapat menempuh jarak hingga 70 km dengan satu muatan, dan hanya membutuhkan waktu 7 jam untuk muatan penuh. Xiaomi Scooter 4 Ultra memiliki suspensi ganda, yang menjamin tidak ada guncangan bahkan di jalan yang benar-benar mati. Ban tanpa kamar diisi dengan gel khusus, jadi kau tak perlu khawatir mengenai lubang. Taksi robot multi tempat dengan take-off vertikal, yang dirancang untuk membawa hingga 4 penumpang untuk jarak dekat dan menengah. Lebih dari 90% strukturnya terbuat dari bahan komposit inovatif yang kuat dan sangat ringan. Gago Virejet menggunakan 8 skrup dan 2 tenaga listrik dengan sistem redistribusi daya. Bentuk aerodinamis tubuh, lebih menyerupai helikopter daripada quadcopter, memungkinkan untuk bergerak dengan kecepatan hingga 250 km per jam. Jet ini dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang menggunakan sinyal dari sistem navigasi Beidou Cina untuk geoposisi yang tepat, kamera dan radar untuk mencegah tabrakan, dan ADS-C untuk sinkronisasi dengan transportasi udara lainnya. Dengan kemampuan burung ini, ia juga bisa digunakan dalam kedokteran, untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit dalam hitungan menit. Konsep yang dibuat di bawah kepemimpinan desainer terkenal Stefan Zanen, yang sebelumnya bekerja sama dengan Infiniti dan Renault. Ini adalah roadster listrik dengan bodi dari lembaran aluminium utuh, dengan desain yang mengalir seolah-olah dibuat khusus untuk syuting film fiksi ilmiah utopia. Tidak biasa, tetapi harmonis terlihat sisi kosong, di mana konstruktor pada dasarnya tidak memasang kaca, dan di mana terlihat kursi pilot dan navigator, busur keamanan dan kolom kemudi yang terletak secara horizontal. Bodi aluminium ringan diletakkan di atas sasis karbon yang ramah lingkungan. Hanya tinggal menebak karakteristik teknis gag budget, yang dirancang sebagai konsep dengan penekanan pada desain, dan itulah yang akan tetap, bahkan tanpa masuk ke produksi serial kecil. Konsep lain, yang tidak seperti yang sebelumnya memiliki peluang bagus untuk masuk ke produksi massal. Dirancang sebagai mobil kota yang ramah lingkungan, dan sesuai dengan tren saat ini memiliki penggerak listrik. Bentuk bodi pada pandangan pertama mungkin tampak agak konyol. Roda depan berputar di bawah kabin, roda belakang sedikit menonjol, meninggalkan perasaan ruang kosong. Itulah yang terjadi, di atas roda belakang, para desainer meninggalkan ruang untuk bagasi adaptif, yang konfigurasinya dapat diubah oleh pemiliknya sesuai kebutuhan. Keuntungan besar dari mobil ini adalah roda yang sempit dan pendek, yang memberikan keuntungan di kota besar yang penuh dengan lalu lintas. Mengemudi dan parkir akan lebih mudah. Pesawat satu tempat ultra kompak dengan tenaga listrik. Memiliki 5 skrup di setiap sisi kabin, yang cukup untuk mengimbangi torsi reaktif. Berbeda dengan kendaraan terbang yang serupa, The Flyer dilengkapi dengan ski air, sehingga dapat mendarat di permukaan kolam air kecil. Tempat parkir di darat juga tidak akan menjadi masalah. Decicopter bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, hanya membutuhkan area seluas 3 meter per 3 meter. Jenis transportasi ini nyaman untuk wisatawan. Dengan itu, Anda dapat melihat semua tempat wisata dan keindahan lokal dari berbagai sudut. Transportasi terbang pribadi yang luar biasa dengan fokus pada pengiriman cepat. Badan memiliki bentuk yang disebut sisir ekor. Dalam keadaan diam, jam aero JA1 menunggu pilot dalam posisi vertikal dengan skrup mengarah ke atas. Saat naik ke kecepatan jelajah, pesawat ini meluncur secara horizontal, dan pilotnya mengendarai pesawat ini dalam posisi terbaring. Selama penerbangan, balok datar yang menahan 8 skrup, berfungsi sebagai sayap biplan, memberikan kemampuan terbang tambahan. Transportasi ini mencapai kecepatan 463 km per jam. Mengangkut pilot dengan peralatan dengan berat total hingga 150 kg dan dapat diputar kurang dari 1 menit. Setiap titik dalam radius 50 km pilot akan mencapai dalam 8 menit. Pertanyaan yang masuk akal, kenapa terburu-buru? Jam aero JA1 dirancang sebagai pesawat terbang untuk penyelamat, dan dalam bidang ini, setiap penundaan mengandung konsekuensi yang tidak menyenangkan dan bahkan fatal. Dan ini adalah hibrida sepeda motor dan quadcopter yang pasti akan disukai oleh semua penggemar franchise Transformer pada umumnya dan faksi Autobot pada khususnya.
Meskipun, sejujurnya, dengan desainnya yang agresif, dia lebih mirip dengan Decepticon, terlihat seram, berbahaya, dan tidak terlalu ramah. Dalam kondisi tanah, ini adalah motor futuristik berputar dengan roda ganda di depan dan belakang. Saat bertransformasi, sasisnya bercabang ke samping, membentuk bentuk quadrocopter. Di sumbu roda masing-masing dipasang turbin reaktif yang diberi makan dengan minyak tanah penerbangan. Namun, mereka masih kekurangan daya tarikan, sehingga dua rotor lagi berada di bawah kursi pilot. Itu cukup untuk mengangkat udara dari transformer dan manusia dengan berat 100 kg atau lebih. Konstruktor telah mendapatkan izin untuk mengoperasikan Lazaret LMV496 di jalan umum. Sayangnya, ini hanya prototipe, satu-satunya yang ada. Taksi robot untuk mengangkut hingga 4 penumpang di kota. Mereka duduk berhadap-hadapan, menikmati pergaulan satu sama lain. Tidak ada tempat untuk pengemudi dan pengemudi itu sendiri. Semuanya dikendalikan oleh elektronik pintar. Salah satu fitur dari ZUX Autonomous Robotaxi adalah simetri mutlak yang unik. Tidak ada bagian depan dan belakang. Dalam setiap arah, kendaraan bergerak dengan kecepatan yang sama. Ini memungkinkan Anda untuk tidak berbalik, yang penting di kota besar dengan lalu lintas jalan yang padat. Kecepatan manuver ditambahkan karena semua 4 roda berputar. Jika tidak cukup ruang untuk bermanuver, Anda bisa masuk ke tempat parkir dengan cara diagonal. Mobil sport menari pertama di dunia yang bisa melompat dan mengendarai roda 3. Masing-masing roda dilengkapi dengan suspensi adaptif independen yang bekerja secara asinkron dengan yang lain dan penggerak listriknya sendiri. Berputar roda kiri dan kanan dalam arah yang berlawanan memberikan pengemudi kesempatan untuk melakukan tank berbalik di tempat. Suspensi seperti ini menjamin kelancaran berjalan terlepas dari kondisi jalan. Bahkan di jalanan yang tidak rata, mobil ini merasa hidup dan percaya diri, meskipun, tentu saja, tidak akan digunakan dalam kondisi seperti ini. Aplikasi praktis lainnya dari suspensi adaptif adalah dengan menarik salah satu roda jika terjadi penembakan dan berkendara ke pusat layanan dengan 3 orang jika tidak mau menunggu evakuasi. Dan hal yang paling berharga dalam mobil ini adalah kemampuan untuk bercinta di depan gadis-gadis. Mereka pasti belum pernah melihat hal seperti itu. Salah satu mobil listrik tercepat yang dibuat di dunia saat ini, mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu kurang dari 2 detik. Para pembuatnya sendiri menyebut Go Robo X sebagai hypercar. Bermain dengan fokus pada supercar yang dikembangkan oleh merek mobil terkemuka. Bodi memiliki bentuk aerodinamika radikal yang jelas dan menimbulkan asosiasi dengan mesin Batman, meskipun terlihat sangat berbeda. Namun, fitur utama dari mobil ini adalah kecerdasan buatan canggih dengan beberapa opsi menarik. Dengan menggunakan banyak sensor, ia terus memantau kondisi jalan. Dan jika ada risiko kecelakaan, autopilot mengambil alih kendali, meminimalkan risiko bagi pengemudi penumpang. Asisten suara Simo menjawab pertanyaan tentang kondisi mobil secara real-time. Perintah prapemesanan untuk keajaiban elektronik ini sudah tersedia, namun produksi massal tidak akan dimulai sebelum 2027. Mobil lain yang bisa terbang. Di bagian depan, ia memiliki kabin 2 tempat, di belakangnya berbaring 4 rotor dengan poros ganda yang berputar ke arah yang berlawanan. Menurut hasil uji coba, jumlah ini cukup untuk mengimbangi efek reaktif. Transportasi tidak bergeser selama penerbangan. Kekuatan power unit cukup untuk tidak membagi menjadi modul otonom kabin terbang dan sasis. Xpeng Aero HT tidak memiliki bagian yang dapat dibuang, seperti, misalnya, GAC GOF. Mobil bisa terbang penuh, termasuk saat mengendarai di jalan raya. Mobil seperti itu adalah harta karun bagi polisi. Anda dapat mengejar setiap penyalahgunaan dengan mengabaikan kemacetan lalu lintas dan keindahan kota besar lainnya. Kereta api yang disebut para insinyur Cina sebagai kereta langit. Tidak ada yang benar-benar baru dalam desain. Ini adalah monorel biasa dengan kereta gantung, namun secara teknis maju, hampir sempurna. Skytrain sepenuhnya otonom. Tidak ada penggeraknya, melainkan kecerdasan buatan dan sistem sensor. Salah satu fitur dari proyek ini adalah jendela-jendela transparan di bagian belakang mobil, yang, seperti jendela-jendela besar, dapat melihat pemandangan di luar jendela. Ini menarik terutama bagi wisatawan. Jika Anda menggunakan kereta api setiap hari untuk pergi ke tempat kerja, hanya dalam sebulan, minat Anda pada keindahan kota akan menurun drastis. Sistem monorel sedang menjalani uji coba percontohan dan komersial.
Jalur panjangnya sedikit lebih dari 10 km, di sepanjang yang dibangun 6 stasiun. Kereta api dengan bantal magnet yang mencatatkan kecepatan 623 km per jam. Hal ini dapat dicapai dengan meminimalkan kekuatan gesekan. Komposisi menguap di dalam tabung vakum rendah tertutup, tanpa menyentuh rel. Jika digunakan secara komersial, kemungkinan besar pipa akan dibuang, sebagian atau seluruhnya. T-Fly adalah pengembangan yang sangat beresiko. Pesawat ini sudah mampu bergerak lebih cepat dari jet komersial, yang membuka peluang besar bagi transportasi penumpang. Dalam waktu yang relatif singkat, kereta bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Konsep bagaimana insinyur Yamaha melihat sepeda listrik abad ke-21. Motor Roid memiliki sistem self-balancing yang unik, yang memberinya kemampuan untuk bergerak sendiri. Hal ini bisa dicapai dengan cara memutarnya di bawah kursi pilot, yang memutar ayunan dan roda belakang pada sudut yang ditentukan. Tidak seperti sepeda motor tradisional, ini tidak memiliki kemudi biasa yang terhubung secara mekanis dengan roda depan. Sebagai gantinya, itu adalah pegangan yang sangat kuat. Keistimewaan lain dari sepeda adalah hubungan taktis dengan pengemudi. Pada berbagai peristiwa di jalan ia bereaksi dengan getaran. Kecerdasan buatan di dalam pesawat mempelajari preferensi pilot dan beradaptasi dengan gaya pengendaraannya, memberikan pengalaman mengemudi yang unik. Kata baru dalam mobilitas perkotaan. Kendaraan 3 roda dengan satu tempat duduk ini jauh lebih lincah daripada skuter listrik tradisional dan lebih kompak dalam ukuran, yang merupakan hal yang luar biasa untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi dan lalu lintas jalan yang padat. Raptor juga akan menjadi kendaraan pribadi untuk pergi ke tempat kerja dan layanan pengiriman barang kecil, seperti makanan atau paket belanja online. Mengendarai Raptor relatif aman, bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km per jam, dan cadangan berjalan cukup untuk 40 km. Konsep ini dirancang sebagai alat transportasi individu tambahan untuk trotoar dan zona pejalan kaki, dirancang untuk perjalanan jarak pendek dan berorientasi terutama pada pengguna dengan masalah sistem gerak. Bagi orang yang sehat, berjalan beberapa ratus meter tidak sulit. Dengan satu pengisian baterai, Toyota konsep Ewok mampu menempuh jarak hingga 20 km. Berbeda dengan kendaraan sebelumnya, ini lebih kompak. Lebar pangkalnya tidak jauh lebih besar dari tubuh manusia secara horizontal. Untuk mengontrol konsep digunakan joystick tuas. Sistem kendali cerdas memperingatkan pengemudi jika ada risiko tabrakan dengan hambatan dan melakukan penyesuaian pada lintasan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Transportasi publik hibrida, penciptanya menggabungkan fungsi dari tram dan jalan dari bus kota. Trucels tram tidak menggunakan rel tradisional untuk tram, namun bergerak di rute yang diukur dengan jelas di jalurnya sendiri, membantu pengemudi berorientasi dalam situasi jalan dengan bantuan sensor yang terpasang. Balon berisi udara dengan protektor karet digunakan sebagai roda. Hal ini memungkinkan untuk tidak hanya bergerak di setiap jalan aspal kota, tetapi juga mengubah rute ketika terjadi situasi darurat, untuk membawa penumpang tepat waktu ke halte yang diperlukan. Konstruksi modular memungkinkan untuk mengubah jumlah wagon dalam komposisi tergantung pada perubahan harian aliran penumpang. Pada jam-jam sibuk, Anda bisa memasang kereta tambahan untuk membawa lebih banyak penumpang. Tanggapan China terhadap kemacetan lalu lintas dan kemacetan saat jam sibuk. Penumpang bermalam di lantai 2 bus dan dapat menikmati pemandangan kota sambil melakukan urusan mereka. Rel terletak di sisi jalan, dan bus sendiri memiliki clearance yang sangat tinggi. Mobil-mobil ringan dengan ketinggian standar dapat dengan mudah lewat di bawahnya. Gazelle tidak akan lewat, tapi di sana dan truk-truk itu sendiri dalam batas kota-kota besar sangat jarang muncul. Menurut pengembang dari konsep ini, yang telah melewati uji coba pertama, untuk mengubah infrastruktur yang ada jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengoperasikan jenis transportasi lain, kecuali bus. Yang perlu dilakukan hanyalah meletakkan rel di sisi jalan dan sedikit mempersempit jalur di tempat yang dibutuhkan. Sepeda motor lipat bertenaga bensin ultra kompak. Model yang diproduksi untuk waktu yang singkat pada tahun 80-an abad lalu. Dalam bentuk lipat, Honda Moto Compacto menyerupai koper berukuran sedang dan beratnya kurang dari 20 kg. Tidak perlu parkir kendaraan seperti itu. Setelah sampai di tempat, Anda bisa membawanya bersama Anda. Dalam bentuk terlipat, kursi, kemudi, dan roda belakang disembunyikan di dalam koper ini. Sebagai gantinya, saya memberikan pen yang nyaman untuk dibawa.
Kecepatan skuter tidak terlalu tinggi, hanya 24 km per jam, tetapi cukup untuk pergi ke tempat kerja di pagi hari atau berjalan santai di taman. Ini bukan dongeng atau fiksi ilmiah. Transportasi terbang China mengisi langit. Hal ini sangat bermanfaat bagi Partai Komunis dan teman Xi, khususnya, yang telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi para ilmuwan dan insinyur berbakat. Saya ingin membuat sesuatu dengan potensi penuh saya untuk kebaikan seluruh umat manusia.